Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang di hadiratnya. Selamat beribadah. Ayo teman-teman, kita mulai siapkan diri kita fokuskan sama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Mukjizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan ada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan ada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kita, fokuskan diri kita sama Tuhan. Berkati setiap hati pikiran kita ya Tuhan, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Di mana teman-teman masih semangat kan? Mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan sekali lagi. Fokuskan diri lagi sama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat satu pujian. Yang tak dapat ku mengerti.
Shalom teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi nih di ibadah GC online. Ya walaupun masih di layar kaca ini ya kita ketemunya, tapi kita bakalan adain ibadah onsite nih guys. Pokoknya kalian harus terus cek, stay tune ke media sosial atau Instagramnya YDG. Kalian juga harus subscribe YouTube-nya, jadi biar kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya tentang ibadah GC gitu guys. Pasti kalian pada kangen kan buat ketemu teman-teman gitu, kayak ngobrol lagi, bisa ngegosip bareng lah. Astaga, gosip tuh dosa ya guys, jangan. Oke, pokoknya ngobrolin yang baik-baik. Oke. Kali ini aku Amanda, aku di sini mau bawain tema tentang living to please God. Nah, living to please God itu apa sih? Living to please God itu hidup untuk berdoa kepada Tuhan gitu. Hidup kita tuh adalah penyembahan, hidup kita itu untuk menyenangkan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya nih kita kan masih muda nih, biasanya pasti orang-orang pada mikir, remaja-remaja sekarang tuh pada mikir kayak ya udah sih kita tuh menikmatin masa muda, ya udah emang kenapa sih kayak gini kayak boleh guys, tapi kayak mikir gak sih kalian kayak itu tuh nikmatin masa muda atau ngerusakin masa depan gitu loh. Kayak kalian mending bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian gitu. Enak gak sih kayak kalian belajar nih kayak capek-capek dulu, terus kayak kalian sukses, kalian punya banyak duit, pokoknya punya banyak semuanya gitu kan. Kalian bisa senengin orang tua kalian bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Ya pokoknya banyak hal baik yang bisa kalian lakuin, baru kalian bisa senang-senang gitu. Kalau misalnya kalian senang-senangnya sekarang kayak pasti nanti pas di masa depan kayak kenapa ya dulu aku nggak kayak gini, kenapa ya dulu saya nggak kayak gini, kenapa ya dulu gue nggak kayak gini gitu. Maksudnya mikir kayak kenapa gitu, itu pasti ada pikiran kayak gitu kalau kalian ngelakuinnya tuh nggak maksimal gitu waktu di masa muda kalian. Jadi mumpung kita masih remaja yang sangat labil ini, nah kita tuh harus kayak hidup kita tuh dipakai sebenar-benarnya gitu loh. Oke, jadi gitu guys. Pasti ya sebenarnya ini memang pasti kalian sering denger ya, orang tua, keluarga pasti sering ngomong kayak gitu, kayak apa sih, kenapa sih semua orang bilang kayak gitu, kayak emang itu emang benar guys. Itu kayak orang tua tuh ngasih tahu yang benar gitu loh, nggak mungkin orang tua ngasih tahu yang benar kan. Jadi kayak kalian harus dengerin apa yang diomongin sama orang yang lebih berpengalaman gitu. Oke, kita ambil ayat di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Nah, di situ bunyinya nasihat supaya hidup kudus. Ayat 1 itu, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah ini kenapa? Karena Tuhan kan ngasih kita kehidupan. Ya kalau buat apa gitu, kalau Tuhan ngasih kita kehidupan tapi kita kayak sia-siain aja gitu, kayak sia-sia banget hidup lo di dunia gitu lah. Kayak lakuin apa gitu yang buat ya hidup lo berguna gitu lah. Ya gitu, Tuhan maunya tuh yang kayak gitu. Oke, ayat selanjutnya, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Nah kalau misalnya biasa di sekolah minggu nih, dulu kalian sekolah minggu, pasti guru sekolah minggunya pernah ngasih tau kayak baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh gitu kan. Karena kenapa? Karena kita bisa tumbuh, jiwa kita bisa tumbuh gitu, bait Allah ada di dalam diri kita tuh dari kita baca Alkitab, dari kita kayak memuji dan menyembah nama Tuhan. Mungkin kalau di sekolah minggu dulu kalian masih ngikutin dari kakak pembinanya, tapi kalau kita sekarang, kita nih GC nih, kita nih youth gitu loh, kita kayak anak muda, kita remaja gitu. Jadi kita harus punya jiwa kita yang membawa teman-teman yang lain, bukan kita kayak ngikutin kakak pembina. Misalnya kita ngikutin Kak Sarah atau mungkin siapa ya, banyak lah ya kortim GC ya, mau ngapain gitu, kita masa kayak ngikutin mereka. Kita harus kitanya yang membawa, kayak kalau mau muji yuk ayo semangat gitu, jangan kayak gitu guys. Jadi kayak kalian tuh harus punya, pasti kalian sering nanti kalau misal di ibadah raya pasti kayak kenapa ya kok WL-nya bisa sih nyembahnya sampai kayak gitu, kenapa sih kok singernya bisa sih sampai sedalam itu nyembahnya. Kenapa? Karena mereka tuh nyanyinya kayak ngerasain gitu, feel di dalam hatinya, kayak emang bener-bener ini yang gue rasain saat ini gitu, ini yang emang gue rasain, ya gue pengen ngasih ini loh buat Tuhan gitu loh. Kayak misalnya kamu ya kayak gimana ya, nggak usah dibuat-buat gitu loh, kalian kayak
gak usah malu sama kanan kiri kalian, sama kakak pembinanya, gak usah malu dibilang kayak apaan sih gaya banget, gak usah, kayak emang kalian lakuin itu kan buat Tuhan gitu. Ya udah biarin aja orang-orang ngomong apa, yang penting tuh Tuhan ngeliat kalian gitu guys. Jadi kalau kalian ngomong haleluya, terima kasih Tuhan, gak apa-apa, kayak kalian keluarin aja apa yang mau kalian ngomongin. Jadi kayak gak usah kayak, biasanya kan banyak tuh anak muda kayak malu kan, kayak ya Allah gue kan masih muda, masa gue kayak gitu sih, kayak nanti dibilang kayak gini, kayak kenapa? Ya nggak apa-apa, Tuhan itu nggak kenal umur kalau buat penyembahan gitu guys. Jadi kalian harus semangat, kita nih anak muda, kita tuh masa depannya harus bagus gitu, kita nih anak-anak Tuhan harus jadi contoh gitu guys. Oke lanjut. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga Roh Kudusnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah ini tadi di awal aku ngomong gini, kalian tuh punya masa muda, kalian tuh ya jangan ngerasa kayak ya kita mau nikmati masa muda kak, emang ngapain sih kita kayak gitu, kayak kita juga pengen kalian nongkrong, it's okay, itu semuanya kayak lu mau nongkrong boleh gitu. Kalau misalnya tugas kalian selesain dulu lah tugas sekolah kalian gitu, kalian punya tanggung jawab kan sebagai pelajar, kayak yes, kerjain dulu tugas kalian, semuanya kelar, nilai kalian bagus. Kalau kalian hari Minggu, Sabtu atau Minggu kalian mau refreshing, tapi Minggu gereja dulu guys, jangan langsung nongkrong pagi-pagi ya. Pagi-pagi tuh sarapan bukan nongkrong, oke? Jadi kalian sarapan, terus ibadah, terus punya waktu sama keluarga, baru boleh nongkrong sama teman. Jadi jangan waktu kalian lebih banyak sama teman daripada sama keluarga gitu. Karena kayak apalagi kalian yang punya saudara, ya kalian harus lebih dekat sama saudara kalian gitu. Kayak tanya nih, misalnya punya adik, kenapa deh, gimana sekolahnya, kalian yang berusaha nanya gitu. Karena kalian kalau sebagai kakak, kalian yang gantiin orang tua kalian gitu. Kayak kalian berusaha mengasihi saudara kalian dulu gitu, baru kalian bisa mengasihi orang yang lain. Yang maksudnya kayak kalau teman kita kan nggak ada hubungan saudara sama kita, ya kita kasihi keluarga kita dulu, kasihi orang tua kita dulu, kasihi mungkin eyang kakek kita dulu, ngasihi tante om kita dulu, adik-adik kita dulu, mengasihi diri kita sendiri dulu gitu. Kayak baru kalian bisa mengasihi orang lain gitu loh ya. Walaupun Tuhan mengajari kayak kita harus saling mencintai sesama, tapi buat apa nih? Kayak gimana ya, aku sering lihat banget nih, kayak sebenarnya kayak teman-teman di sekolah, kayak mereka sering lihat di medsosnya, kayak mereka kayak nongkrong mulu, kayak kok boleh ya orang tuanya gitu. Sedangkan aku tuh kayak nggak boleh sebenarnya, tapi kayak sekali-sekali mungkin ya, karena mikir kayak tanggung jawab gue tuh masih banyak, kayak ngapain gue kayak gini gitu, gue kerjain tugas ini aja masih belum gitu loh, masa ngapain gue nongkrong yang malah cuma duduk, ini cuman kayak tugas gue harus dikerjain gitu. Kayak lo harus punya tanggung jawab buat ngerjain semua tugas-tugas lo sebagai anak, sebagai pelajar ya, baru lo bisa enak-enak gitu loh. Itu juga kalau orang tua lo ngizinin ya. Kalau misalnya kalian mungkin lebih mikir, enggak lah kak, aku mending bantuin orang tua aku aja lah kalau hari Minggu beres-beres di rumah gitu kan. Biasanya kan kalau hari Minggu biasanya kita tuh jadwalnya kayak beres-beres rumah gitu kan, karena kan Senin sampai Sabtu tuh udah full, mama papa kerja, mungkin kita sama adik-adik sekolah gitu kan. Jadi kayak Sabtu lah paling enak tuh buat family time gitu. Makanya kayak kadang kalau aku sih mikirnya kalau Sabtu tuh emang family time banget kan, kayak ya kita harus kasih waktu kita sehari tuh ya buat Tuhan, semua buat keluarga. Karena kan Minggu tuh kita
harus ibadah dulu guys. Jadi kita harus ibadah baru kita punya keluarga sama keluarga kita. Nah tapi kalau kalian kan Senin sampai Jumat udah sama teman kalian kan, ya kayak Sabtu lu mau nongkrong oke lah, tapi kalau Minggu ya enggak lah men, gue mau kumpul dulu nih sama keluarga gue. Ya misalnya ngumpulnya ngapain aja kak, kan bosan biasanya kalau keluarga gini. Ya kan bersyukur tuh, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Sebenarnya banyak yang bisa kalian lakuin selama kalian sama keluarga gitu. Kalian harus saling mengasihi, dari situ kalian bakal bisa lebih mengenal satu sama lain gitu. Kayak misalnya kan kalian kalau misalnya selama kalian nge-zoom nih lagi sekolah, ya kalian nggak mungkin dong ngobrol sama adik kalian yang lagi nge-zoom sekolah juga, nggak mungkin kan. Jadi kayak waktu kalian tuh pasti banyak dipakai buat megang HP gitu loh, pegang device gitu, kayak laptop lah, HP lah, komputer lah gitu kan, banyak lah pokoknya gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak punya waktu buat kumpul sama keluarga tuh seminggu itu, pasti hari Minggu doang waktunya gitu loh, gitu guys. Terus isinya juga tadi ada yang ngomong sebenarnya tuh Tuhan udah memberikan apa nih yang kita lakuin selama kita di dunia, selama kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita gitu kan. Kayak ya sebenarnya kita kan nih remaja nih ya, kita udah tahu ya sebenarnya, kayak nggak usah diingetin lagi gitu. Kita sebenarnya udah tahu kayak apa yang harus kita lakuin. Kita harus mengasihi sesama, kita harus punya sifat yang lemah lembut, kita punya kasih di dalam diri kita karena kita anak Tuhan Yesus. Ya kita nggak boleh tuh kayak yang misalnya gini, kayak misalnya orang tua kalian nggak ngizinin kalian buat nongkrong, tapi kalian tetap aja tuh kayak apa sih mah kayak gini, karena kalian mikir kalau misalnya gue nggak nongkrong temen gue berkurang. Kayak kalau aku sih mikirnya kayak ya bodo amat gitu loh, lu nggak punya teman, lu masih punya Tuhan men gitu loh. Tuhan tuh selalu ada buat lo. Jadi kayak lu nggak punya teman, Tuhan kan ada gitu, makanya lu deket sama Tuhan, lu doa, lu rangkul, lu peluk, pokoknya apapun, lakuin apapun yang lu mau sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh selalu membuka penglihatannya, membuka pendengarannya, membuka hatinya buat kita yang mau bersungguh-sungguh dan mau mengenal dia lebih dalam lagi. Jadi gini guys, jadi teman-teman biasanya mikir nih kayak sok suci banget sih gue, ngapain sih gue kayak gini kayak gitu. Kayak enggak guys, enggak sok suci, kayak ini buat masa depan kalian gitu loh, buat kalian ya emang nanti kalau misalnya kalian meninggal, emang teman-teman kalian yang nolongin kalian di neraka atau masuk surga kan enggak gitu. Jadi diri kalian sendiri kan, bahkan orang tua kalian aja tuh gak bisa nolongin kalian yang udah kayak darah mengalir sangat kental di dalam diri kalian tuh, mereka aja nggak bisa nolongin kalian. Nanti kalian mau masuk, ayo nak kita ke surga, nggak bisa guys. Itu harus dari diri kita sendiri. Orang tua, saudara yang udah ikatan darah aja nggak bisa bantuin kita, apalagi teman kita gitu loh. Oke guys, gitu. Jadi intinya tuh kita sebagai remaja ya, kita kan lihatnya dari sudut pandang remaja dan dewasa, karena kita masa anak muda, anak ABG, masih labil gitu. Ini pasti udah ada yang mungkin mau ke jenjang SMA, mau ke jenjang kuliah, atau mungkin ada yang baru masuk SMP. Nah itu kan kalian punya awalan baru kan dalam hidup kalian, kayak wah gue harus pengenalan lagi nih. Biasanya kalau di sekolah-sekolah tuh ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kayak wah gue harus pengenalan nih sama lingkungan baru gue harus pengenalan nih sama ini sama teman-teman gue, wah gue harus kenal nih sama guru-guru ini, gue harus kenal sama gini-gini. Nah itu sama kayak kalian mau mengenal orang kan, berarti kalian mau mengasihi, mau memulai untuk mengasihi orang kan. Jadi kalian harus mengasihi diri kalian sendiri dulu, baru kalian bisa mengasihi orang lain gitu guys. Jadi kalian harus punya tanggung jawab atas diri kalian, karena sekali lagi kalau kalian nanti udah meninggal, kalian bukan orang-orang dekat kalian yang nolongin kalian nolongin diri kalian sendiri. Jadi kayak kalian nolongin diri kalian sendiri gitu loh. Ya kayak gue harus, iman gue udah kuat belum nih, gini. Ya jadi kalian semuanya tuh harus sesuai porsi ya. Jadi jangan kayak banyakan nongkrongnya, live streaming Koreanya gitu kan. Misalnya apalagi nih K-popers ya, ibadahnya cuman segini doang, kayak nggak banget gitu guys ya. Itu nggak keren. Menurut yang keren tuh semuanya porsinya sama. Tapi lebih puji Tuhan lagi kalau misalnya yang buat ibadahnya tuh segini gitu, itu lebih gitu, karena semua usaha kalian bakalan dilancarkan sama Tuhan. Itu aja guys sebenarnya. Punya
Pokoknya intinya kita harus semangat ya sebagai anak muda Indonesia yang harus mengharumkan nama bangsa. Oke guys, jadi sekian dari aku. Udah jadi kayak pantun tuh pidato tuh ya. Oke, pokoknya itu aja guys. Kalau misalnya kamu baca lagi, diulangin lagi ya. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Nah, pokoknya itu kalian jangan kalau baca ayat jangan kayak oh ini berarti artinya aku harus punya istri, nggak gitu ya. Maksudnya kayak kalian dalami dulu, baca berkali-kali baru kalian oh maksudnya tuh ini ada makna tersebut ini. Jadi kayak bukan harus oh gue harus nikah nggak, nikahnya jangan mudah gitu nanti ya kalau udah mapan gitu guys. Oke, itu aja guys. Oh ya jangan lupa kita harus terus cek, stay tune Instagramnya YDG GC Pondok Gede. Oke, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya. Subscribe guys. Oke, guys, bye, God bless you. Gimana firman Tuhannya teman-teman? Pasti menguatkan setiap kita dong. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, silakan scan kode QR yang ada di layar teman-teman semua. Kemudian, teman-teman memasukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya Sarah, see you next week. GBU!